We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Sylvia Hendrati, seorang wira swasta dan praktisi self-healing. Wow, self-healing. Mengapa perlu di-heal ini? Oke, pembuka pintu hati. Apakah banyak pintu hati yang tertutup? Oh, harus dibuka ini. Silakan, apa itu pembuka pintu hati? Jadi sebenarnya gini, secara tidak disadari itu memang ya kadang tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak orang yang pintu hatinya itu masih tertutup. Atau kadang yang namanya pintu kadang bisa terbuka, kadang bisa tertutup. Gitu Pak Stoyo. Jadi ya saya sih berharapnya dengan pembuka pintu hati itu bisa selalu mengingatkan kita untuk selalu membuka pintu hati kita supaya bisa berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan ataupun sesama, gitu aja sih. Nah, tapi kalau lihat di masyarakat memang banyak hati yang tertutup itu. Sepertinya iya Pak, tanpa disadari. Oh, sepertinya iya. Apa biasanya pengalaman apa yang biasanya yang face to face dengan Anda? Ya kadang itu kan kita sering melihat empati kita terhadap sesama itu sekarang ini sudah agak berkurang. Contohnya misalkan ada kecelakaan, bukannya ditolongin malah di-video dulu. Lah daripada buat video masukin ke medsos kan lebih baik ditolong dulu toh, Pak. Lah itu kadang saya juga bingung juga itu. Ada yang berantem bukan dipisah dulu tapi di-video dulu. Ya itu salah satu contoh aja. Ya. Loh, oke, tapi Anda sebagai generasi 70-an sama-sama dengan kita-kita yang ada di sini merasakan itu enggak ya? Perubahan mindset mungkin ya. Apakah merasakan itu? Ya, saya merasakan sih, Pak. Karena sekarang keinginan manusia untuk jadi yang nomor satu itu semakin besar. Contohnya itu tadi, karena ingin membuat berita-berita yang misalkan viral atau apa, ya mereka mengabaikan apa yang harus mereka lakukan dulu, tapi malah memenuhi ego mereka. Tak video dulu gitu loh. Ya itu salah satu contohnya aja. Nah, apa yang Anda lihat jika pintu hati seseorang masih tertutup? Biasanya itu hidupnya itu jadi tidak tenang. Oke. Penuh dengan persaingan, terus juga rasa bersyukurnya kurang. Itu seperti itu sih yang saya lihat, Pak. Dan sekarang itu kebanyakan bahkan anak-anak remaja pun mereka itu mentalnya sudah nggak seperti yang dulu-dulu. Ya, kalau ini degradasi ini terlihat sekali. Tapi bahkan dari sejak Plato sudah mengatakan begitu juga. Ya tidak bisa dihindari memang ini perkembangan zaman. Nah, keberagaman, keanekaragaman, perbedaan menjadi fokus utama di dalam tulisan-tulisan Anda.
Apa yang Anda lihat di dalam dunia manusia yang sering menggunakan keberagaman, keanekaragaman, dan perbedaan sebagai pemisah jarak antar manusia? Silakan. Ya itu sebenarnya juga gimana ya, sebenarnya Tuhan itu menciptakan keanekaragaman itu kan untuk saling melengkapi, Pak. Cuman kadang manusia itu jadi malah mempertajam perbedaan, seakan-akan jadi jurang pemisah. Bukannya untuk saling melengkapi, malah buat saling gontok-gontokan itu. Ya itu seperti itu. Ya. Dan apa yang ingin Anda capai loh dengan tulisan-tulisan itu? Sebenarnya saya supaya manusia itu, supaya kita semua itu lebih menyadari bahwa perbedaan itu sampai kapanpun akan tetap ada. Dulu, sekarang, besok pun perbedaan itu akan tetap ada. Ya, supaya kita lebih bisa menerima aja, "Oh ya, dia gitu, saya gini, orang lain mungkin lain lagi." Ya memang begitu adanya. Ya. Tapi Melalui tulisan ini sih saya berharap kita bisa lebih menyadari gitu, Pak. tapi, pernah menghadapi atau mengalami hal-hal seperti itu di kehidupan nyata begitu? Eee, ya pernah lah, pastinya itu pernah. Khususnya kan, ya sebenarnya dari hal sepele, hal besar itu semuanya mengandung perbedaan. Misalkan dari segi, prinsip berketuhanan pun kan juga itu mengalami perbedaan. Jadi, kadang bahkan saya dengan saudara saya sendiri pun itu tidak bisa sama. Beda saya dengan saudara kandung saya pun kita mempunyai pemahaman yang berbeda. Cuman ya satu hal, apa yang, dia percaya tidak bisa saya paksakan untuk ganti menjadi apa yang saya percaya, gitu aja sih prinsipnya. Jadi kita saling menghormati aja. Saling menghormati. Nah, banyak dualitas di tulisan Anda, seperti kenangan vs sejarah, ya, mencintai versus mengagumi, hati versus ego, benar atau salah, dan lainnya dan lainnya. Nah, di antara dualitas tersebut, apakah ada percampuran di kedua pihak? Atau mereka selalu terpisah kalau menurut Anda? Menurut saya itu sebenarnya bukan terpisah, tapi juga bukan percampuran. Jadi mereka ada itu berdampingan. Jadi mereka ada itu berdampingan dan satu ada karena yang lainnya juga. Hati ada karena ego, ego ada karena hati. Tanpa satu sama lain kita tidak bisa merasakan. Kayak misalkan sedih dan bahagia. Apabila kita tidak pernah merasa sedih, bagaimana mungkin kita bisa merasakan bahagia? Nggak tahu bahagia itu yang gimana sih, wong sedih aja nggak pernah. Atau Ya, ya. misalkan kalau sepanjang hidup sedih terus, mungkin juga tidak menyadari bahagia itu rasanya yang gimana, karena sepanjang hidup sedih terus. Jadi, ya memang diciptakan begitu adanya, saling berdampingan, untuk supaya manusia bisa menyadari antara satu dengan yang lain, Oke, gitu. jadi perbedaan itu perlu banget itu, ya, Iya. perlu banget ya. Nah, selain membuka membuka pintu hati orang lain ya, apakah pintu hati Anda juga turut terbuka setelah menulis kalimat-kalimat tersebut? Iya, karena bagi saya itu tuh seperti self reminder, pengingat diri. Pada saat nulis gitu saya jadi, "Oh iya harus gini," gitu. Nah, tapi Sylvia, sejak kapan mulai menulis nih? Sebenarnya belum lama sih, belum lama Pak Sutoyo. Saya itu menulis karena ya karena hobi aja. Karena saya juga ingin berbagi apa yang saya rasakan, apa yang, menurut saya ini saya bagikan ke orang lain, karena keinginan itu aja sih. Jadi Oh, sebenarnya belum terlalu lama juga. tapi bukan tapi ada releasing ya, releasing emosi kalau setelah menulis? Iya, ada Pak, ada. Ada releasing emosi di situ. Tapi Jadi semakin ya, menyadari gitu loh. tapi menulis cerita juga? Belum sih, belum. Kepingin tapi belum. Kepingin tapi belum, oke. Ya. Nah,
Setelah seberapa sering sebetulnya pembuka pintu hati ini ditulis? Sebenarnya saya nggak ada target khusus seberapa sering sih, cuman saya berusaha aktif aja di tengah-tengah kesibukan yang lain, saya berusaha tetap aktif. Soalnya ya itu tadi, saya mau berbagi, semoga juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya, sebagai self reminder juga, supaya ya itulah kehidupan. Oke. Terima kasih Sylvia untuk waktunya, untuk sharing pengalamannya dalam menulis ini. Nanti kalau sudah menulis cerita, kabarin saya. Siap. Mesti mempunyai mesti mempunyai cerita yang interesting juga ini. Ya, semoga saya bisa berbagi ya, Pak. Iya 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 iya. Oke, thank you Sylvia. Kita harus jumpa di Semarang nih, di Bukit Iya, Pahit. kapan-kapan boleh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sutoyo. Ya, terima kasih. Terima kasih.